Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau kesiapan pelaksanaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi atau SPPG Polri pada Rabu pagi. Dan berikut laporan personil Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula. Salam presisi. Pemirsa Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memulai uji coba operasional Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selesai dibangun untuk mendukung program makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di Pendopo di Lantas Polda Kalimantan Tengah tersebut dioperasionalkan sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi di Kota Palangkaraya. Dan berikut liputan selengkapnya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama dengan Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah Nyonya Maya Iwan Kurniawan beserta sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Tengah meninjau kesiapan pelaksanaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi atau SPPG Polri. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola oleh Polda Kalimantan Tengah siap memproduksi 3.400 porsi makan bergizi gratis. Ia menyebut untuk mendukung pendistribusian program makan bergizi gratis tersebut, SPPG Polda Kalimantan Tengah dilengkapi dengan 2 unit mobil distribusi, sehingga pendistribusian makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, dengan target waktu tidak lebih dari 30 menit. Saya terima kasih Pak Ais yang sudah juga menjadi mitra ya, dengan Kepala Bayangkari, Yayasan Kepala Bayangkari. Dan mudah-mudahan untuk operasionalisasi di depan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan anak-anak sekolah yang kurang lebih hampir 3.400 akan menerima manfaat dari makan siang bergizi gratis ini. Supaya program Bapak Presiden ini bisa cepat terrealisasi, terlaksana, tidak terlalu menunggu lama-lama lagi, karena program ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya anak sekolah. Saya terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan di beberapa SPPG kita lagi yang masih ada di seluruh kabupaten dan kota itu sedang dilakukan pembangunan. Padahal tidak salah hari ini rumah sudah sedang dilaksanakan uji fungsi juga ya Pak ya. Oleh sebab itu di beberapa wilayah lain ada yang dalam proses pembangunan tahap pertama, dan tahap kedua kita akan melakukan juga pembangunan. Dan sebab itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dalam memastikan persiapan operasional, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan uji fungsi peralatan yang akan digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Sementara untuk kandungan gizi pada menu makanan sudah sesuai melalui proses uji dan pertimbangan dari para ahli dengan menghadirkan menu yang bervariasi setiap harinya. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pusat Keuangan Polri jalani evaluasi dan asesmen lapangan dari Tim Penilai Nasional Kemenpan RI dalam rangka penilaian menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Evaluasi berlangsung di lantai 6 Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Kegiatan dimulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat ketika tim penilai nasional Kemenpan RBRI yang dipimpin oleh Canggih Hangga Wicaksono disambut langsung oleh Kapusku Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari dengan yel-yel semangat dari para personel Pusku Polri. Tim penilai nasional meninjau sarana dan prasarana penunjang seperti toilet laki-laki dan perempuan, kursi tunggu, kursi roda, selasar lift untuk mobilitas personel dan perwira tinggi, smart screen untuk informasi, pintu darurat, pantry, koperasi, pusko Polri, hingga playground untuk anak-anak personel Polri maupun ASN pada Polri yang saat bekerja membawa anaknya.
Kapusku Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari menegaskan, di bawah kepemimpinannya, Pusat Keuangan Polri telah menghadirkan berbagai inovasi seperti layanan berbasis elektronik digital melalui puskeu.polri.go.id sehingga berbagai anggaran dapat dikelola secara akuntabel, serta aplikasi Pusku Presisi yang mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang humanis. Hari ini Pusat Keuangan Polri menerima tim penilai dari Kementerian Pan-RB tentang zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Pusku Polri telah menerima penghargaan wilayah bebas korupsi di tahun 2021 dan saat ini kita meningkatkan status ke tahap selanjutnya yaitu upaya mencapai wilayah birokrasi bersih melayani. Dan Pusku Polri telah mempunyai berbagai inovasi-inovasi yang tentunya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penilaian ini. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pusku Polri dalam hal ini adalah pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana saat ini pelayanan keuangan, pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan melalui sistem elektronik yang sudah terselenggara melalui Pusku Presisi. Sehingga berbagai anggaran yang dipercayakan pada Pusku dapat dikelola secara lebih akuntabel. Lebih lanjut, Kapusku Polri menegaskan sebelumnya Pusat Keuangan Polri telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Melalui asesmen evaluasi oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RBRI, Kapusku Polri berharap kedepannya Pusat Keuangan Polri dapat memperoleh penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Kedepannya tentunya kita berharap bisa meraih penghargaan itu karena ini akan bisa menunjukkan pada rekan-rekan kami yang saat ini bertugas di lapangan bahwa seluruh anggaran yang dikelola saat ini oleh insan keuangan dimanapun berada telah dikelola dengan baik dan benar. Tim Penilai Nasional juga melaksanakan asesmen lapangan terhadap beberapa satuan kerja Pusku Polri, seperti bidang verifikasi, bidang pengendalian, bidang APK, dan bidang pembiayaan. Di mana setiap ruangan satker tersebut dilengkapi dengan face recognition untuk keamanan dan memudahkan absensi personel. Selain itu, Tim Penilai Nasional meninjau posko zona integritas yang terintegrasi dengan Divtik Polri, termasuk inovasi aplikasi selaras Pusku Polri untuk mengelola surat masuk dan keluar hingga jadwal kegiatan Pusku Polri. Komitmen Pusku Polri menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM diwujudkan melalui nilai kerja tepat, yaitu terpercaya, efektif efisien, partisipatif, akuntabel, dan tertib. Serta moto pelayanan yang diusung adalah setulus hati, tanpa tatap muka dan bebas biaya. Hal ini dilaksanakan demi menciptakan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pelayanan humanis Pusat Keuangan Polri. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melaksanakan evakuasi terhadap jenazah almarhum Misto, seorang tukang ojek korban penembakan oleh orang tak dikenal, dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya menuju RSUD Mulia, Rabu 17 September 2025. Evakuasi dimulai saat tim bergerak dari RSUD Mulia menuju lokasi kejadian. Setibanya di Kampung Wundu, jenazah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa kembali ke RSUD Mulia. Setiba di rumah sakit, tim medis melakukan pemeriksaan dan memastikan korban mengalami luka tembak pada bagian leher belakang tembus ke rahang kanan. Dari hasil ronsen, tidak ditemukan proyektil bersarang di tubuh korban. Almarhum Misto alias Pak D. Kumis lahir di Probolinggo pada 1 Juli 1980 dan berdomisili di Kampung Usir, Distrik Mulia. Ia bekerja sebagai tukang ojek. Barang-barang yang diamankan di TKP antara lain 1 unit motor Jupiter MX, 1 unit handphone, uang tunai sebesar Rp1.700.000, pakaian,
helm, tas kecil berisi keris, gelang tasbih, hingga rompi ojek mulia bernomor 217. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, jenazah korban disolatkan di Masjid Al-Mujahidin Mulia pada pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, jenazah diterbangkan menggunakan pesawat Alda Air menuju Sentani sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan awal, terdapat dugaan kuat bahwa aksi penembakan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Wakaops Damai Kartens, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan bahwa aparat gabungan tetap siaga penuh guna mencegah insiden serupa terulang. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Dari Humas Satgas Ops Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.